Oke guys, kali ini saya akan mereaksi. Ini ada omelan ataupun teguran dari para pendeta-pendeta senior terhadap Elia Miron ya. Jadi keberadaan Elia Miron ini membuat para pendeta-pendeta menjadi tidak nyaman, menjadi gerah ya. Karena Elia Miron menyampaikan ajaran-ajaran yang menurut para pendeta-pendeta senior ini sudah menyimpang dari ajaran gereja yang sesungguhnya. Oke guys, kita akan dengarkan seperti apa omelan atau kemarahan dari para pendeta senior untuk Elia Miron berikut ini. Pernyataan, kalau saya mau katakan statement teologis lah dari seorang Elia Miron. Padahal saya sebenarnya malas untuk bahas anak ini karena rasanya gimana ya, downgrade sekali kalau saya harus bahas orang seperti ini ya, anak kemarin yang bagi saya sok tahu dan sombong sekali. Dan saudara, saya nggak usah banyak komentar tentang dia lah. Saya juga yakin saudara kalau bicara Elia Miron pasti saudara tahu sekali, kenal. Dan memang anak ini sangat populer, ya sangat terkenal di media sosial. Saya akan bicarakan bahwa di satu pihak, saya senang kalau ada anak-anak muda yang pinter dan juga cinta Tuhan, tapi harus rendah hati dan bergiat di ladang Tuhan. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa di satu sisi, jujur saya suka kalau misalkan orang kayak Elia Miron ini, dia berapologet keluar, mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada orang-orang yang anti-Kristen, anti-Kristus. Ya, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau itu saya dukung sekali, tetapi ketika dia berapologet ke dalam lingkungan Kristen sendiri, lalu mulai membabi buta, menghakimi sana-sini, ikut mengatakan sesat, bidat kepada hamba-hamba Tuhan karena beberapa hal yang dia yakini benar, lalu menganggap pendeta lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang tidak sepemahaman dengan apa yang dia pegang, itu sesat, bidat. Padahal yang dia pegang kita tahu betul, kalau saudara nyimak baik-baik, hanyalah semacam doktrin turun-temurun ya, dalil-dalil teologi hafalan turun-temurun yang memang dia kuat menghafal dan kemudian tanpa pengertian yang benar, dia main sampaikan saja. Lalu kemudian ambil ayat sana, ayat sini, cocok homologi. Cocok homologi lah gitu ya. Dan ya, saudara nanti lihat apa yang saya ingin sampaikan. Hanya 3 hal saja yang ingin saya sampaikan saat ini tentang dia ya. Terakhir saya terima satu hal yang semakin meneguhkan saja bahwa anak ini sebenarnya tidak paham Alkitab secara baik dan benar. Dan dia tidak punya pewahyuan sendiri, tetapi dalam pengertian pewahyuan itu penyingkapan rahasia akan kebenaran firman Tuhan, karena yang dia sampaikan itu adalah dalil-dalil teologi yang turun-temurun dari abad 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan dan kemudian dia masukkan asumsi-asumsi pribadinya dan ya kita tahu hasilnya nabrak sana nabrak sini. Tidak usah panjang lebar, saya mau langsung saja saudara-saudara supaya saudara tahu apa yang ingin saya sampaikan. Sorry kalau kalian bilang kalian saling menyerang, tidak ya, saya tidak menyerang, tapi karena saya bukan karena juga saya pernah dikatakan dia secara terbuka dan banyak videonya itu sampaikan ke saya dan saya nggak pernah tidak pernah memberikan tanggapan sebenarnya, tapi karena sudah bertumpuk-tumpuk ya saya akhirnya ya harus beri tanggapan lah. Ya, Elia Miron sendiri pernah bilangin saya sesat, bukan bilang ajarannya Joshua Tewu, ajarannya Erastus Sabdono, ajarannya pendeta ini, bukan sebut nama langsung, Joshua Tewu sesat, Erastus Sabdono sesat dan seterusnya. Ya itu kan menyerang pribadi, tapi itu pun saya enggak pernah mau sampai tanggapi ya, anggap remeh saja anak kemarin yang juga enggak punya dasar teologis apa-apa dan hanya menganut hafalan turun-temurun, ya itu yang saya katakan ya, saya enggak mau tanggapin. Tapi terakhir ketika saya melihat semakin banyak, semakin marak pernyataan-pernyataannya di media sosial dan sebagainya, wah sudah semakin sombong, gayanya juga berbicara angkuh sekali, meremehkan banyak hamba-hamba Tuhan yang senior dan seterusnya. Waduh, maksud saya di sini, jangan terlalu gampang menghakimi, jangan terlalu gampang buat statement lalu mengatakan ini sesat, ini bidat, ini salah, lalu buat statement yang statement teologis yang waduh itu menciderai iman Kristen yang paling fundamental. Ya, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, juru selamat satu-satunya. Dan kemudian kita tahu bahwa di luar Yesus nggak ada keselamatan, hanya Yesuslah juru selamat itu satu-satunya. Dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Bapa itu sendiri, dialah Roh Kudus itu sendiri juga yang diam dalam diri orang percaya sebagai Immanuel. Itu semua ditabrak oleh Elia Miron, termasuk
dia mulai membuat statement seperti tadi yang dikatakan dalam TikTok ini. Saya nggak usah bahas lagi, saudara sudah cukup mengerti. Kalau mau ulang lagi dan cari, dengar baik-baik TikTok itu, Komal yang membahas tadi, bahwa Yesus punya posisi yang dilambangkan oleh tabut perjanjian, dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu digantikan oleh Elia Miron dengan figur Maria sebagai tabut perjanjian baru. Jadi apakah dia mengerti tabut perjanjian atau tidak, itu sudah dikasih tahu tadi. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Welly Pandensolang melalui Welly Ministry Official, dan juga bisa dilihat dari STT Agapes Jakarta. Saat ini kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan atau momen ini saya akan memberikan satu penjelasan yang berupa tanggapan atau menanggapi, menjawab ajaran tentang rapture, boleh disimpul secara teologi, rapture dari saudara Elia. Dan dipandang pengajaran itu, ya, karena jemaat yang datang pada saya begitu bingung dengan tanda tanya, dan juga mungkin hamba Tuhan. Karena itu kita segera melihat saja, atau bisa dicermati potongan-potongan atau pendapat-pendapat beliau di dalam video berikut ini. Lazarus itu sebenarnya udah jelas ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham, yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini. Tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini, sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati, gitu, set langsung ke surga. Atau langsung ke neraka. Anda, jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia gak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Itulah alam maut itu bagi dia, Tartarus itu, Tartaru kalau dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau dia percaya Yesus, ada malaikat yang menuntun rohnya kepada Firdaus. Dan itu pun selama perjalanannya ke Firdaus, perbuatan baiknya itu akan mengikuti dia. Dan dosa-dosanya itu akan menuntut dia selama perjalanannya ke Firdaus. Jadi gak ada yang instan. Makanya kita perlu berbuat baik. Karena itu menyertai kita. Bukan berbuat baik agar kita masuk surga, ya enggak. Kita sudah pasti ke sana. Tetapi lama atau cepatnya itu tergantung apa yang kamu lakukan. Karena perbuatanmu mengikuti kamu. Apakah kamu ke Firdaus, tapi tidak secepat itu. Gitu, enggak mungkin dong upah yang diterima Rasul Paulus dan yang kita terima itu sama. Atau si Matius atau siapa gitu kan, enggak kan. Jadi orang meninggal percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat menuju Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan diseret, dituntut oleh maut, oleh karena dosa-dosanya. Dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, semua yang menunggu di Firdaus, semua yang menunggu di Tartarus, tubuhnya orang mati akan dibangkitkan, dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Tartarus dan yang ada di Firdaus. Kita yang masih hidup ini ketika dia datang, tubuh kita akan mati seketika, diubahkan dalam 1 Korintus 55 itu menjadi tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus. Dan kemudian kita akan dihakimi. Kambing dan domba akan dipisah. Kambing akan dilemparkan bersama dengan binatang itu, nabi palsu serta para pengikutnya. Dibuang ke dalam maut. Dan kita akan ditempatkan di langit bumi baru. Disitulah kota kudus Yerusalem baru dalam Wahyu 22 turun. Disitulah pemerintahan kekal selama-lamanya terjadi. Artinya misi Allah yang sejak semula untuk menciptakan bumi ini tanpa dosa,
itu dipulihkan di langit bumi baru. Jadi kembali kepada tujuan yang semula. Begitu. Ya. Setelah dilihat dan dicermati, didengar, maka saya akan memberikan tanggapan hal yang perlu diklarifikasi dari pandangan atau ajaran bro atau saudara kita Elia ini, yaitu dia mengambil perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang diumpamakan oleh Yesus. Sekarang kita melihat tanggapan Lazarus ke pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Kemudian orang mati itu naik ke surga melewati udara. Nah, itulah Firdaus, itulah pangkuan Abraham, itulah udara dan Tartarus alam maut bagi orang yang tidak percaya. Dua-duanya di udara. Baik Tartarus bagi orang yang tidak percaya maupun pangkuan Abraham atau Firdaus, ya, Firdaus khususnya itu di udara. Dan kedua adalah orang kaya mati masuk ke Tartarus, yaitu roh-roh jahat yang tertahan di udara. Itulah alam maut dan itulah neraka dan itulah Tartarus bagi orang yang tidak percaya. Yang mati itu tempatnya di udara. Nah, saya melihat dari firman Tuhan, dua hal ini saya bisa menjawab seperti ini. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu dalam perumpamaan Yesus, ya, itu tidak masuk ke Tartarus, tapi Alkitab mengatakan masuk ke Hades, yang diterjemahkan alam maut. Sekali lagi, orang kaya yang diumpamakan oleh Yesus itu ketika mati bukan ke Tartarus, tapi ke Hades. Sekali lagi, ke Hades. Hades ini di mana? Hades itu di perut bumi, bukan di udara. Saya membaca Lukas 16 ayat yang ke-23 bilang begini. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ada kata alam maut. Kata alam maut dipakai di situ adalah, ya, entohade. Hade itu Hades. Jadi orang kaya itu bukan ke Tartarus, tapi ke Hades. Ya, itu kita lihat Hades itu di mana? Kalau tadi Elia mengatakan bahwa Tartarus itu di udara, itu pun tidak tepat menurut ayat yang sudah dibaca tadi, bahwa orang kaya itu masuk ke Hades. Nah, kalau begitu Hades itu di mana? Menurut Efesus 4 ayat yang ke-9, menurut Efesus 4 ayat ke-9 dikatakan bahwa kalau kita lihat terjemahan aslinya atau asli, bahasa aslinya katakan katotera mere tes ges. Jadi Hades di mana? Jadi di Hades itu dikatakan bahwa itu ada di bagian bumi yang paling bawah. Bahasa Indonesia khususnya terjemahan lain menerjemahkan di situ Efesus, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi mau tegaskan sekali lagi bahwa orang kaya yang di dalam perumpamaan Yesus itu dia tidak masuk ke Tartarus menurut pandangan atau ajaran saudara Elia ini. Tetapi menurut Alkitab dia masuk ke Hades. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre Saleh bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara lewat media sosial. Saat ini saya ingin memberikan tanggapan tentang ajaran daripada Elia Myron yang kurang lebih 5-4 hari ini cukup viral di media sosial YouTube. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh yang namanya melupakan apa yang Alkitab itu nyatakan dengan kita membela pribadi atau seorang hamba Tuhan yang ajarannya itu menyimpang dari apa yang Alkitab itu katakan. Kita pasti tahu bahwa Elia Myron adalah seorang anak muda yang
cukup diberikan pemahaman Alkitab yang baik, sehingga dia pun juga bisa melakukan apologet kepada orang-orang yang bukan Kristen dengan mengajarkan apa yang Alkitab katakan. Elia Myron mengatakan bahwa orang mati itu mereka pergi ke dua tempat, yakni pergi ke Tartaros dan juga pergi ke Firdaus. Nah, saya tidak akan membahas itu dulu, tapi kita perlu melihat konteks luas, konteks besar, konteks daripada Lukas pasal 16 tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya yang berdosa ini dengan orang yang miskin, Lazarus ini yang orang benar. Lagi-lagi, saudara dan saya tidak boleh memakai ayat ini untuk menyatakan bahwa orang kaya itu selalu berdosa. Tidak. Ada orang kaya yang takut akan Tuhan dan juga ada orang miskin yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyamakan, karena ini nanti akan menjadi sebuah tembok yang akhirnya kita selalu menjudge bahwa orang kaya itu masuk neraka dan juga orang miskin itu masuk surga. Oke guys, saya mendengarkan perdebatan ini saya jadi pusing juga ya. Jadi masing-masing memiliki penafsirannya sendiri-sendiri. Dan saya bersyukur ya di ajaran Katolik itu sudah bisa mau open-minded ya. Sejak Konsili Vatikan kedua, gereja membuat pernyataan bahwa di luar daripada gereja itu ada keselamatan ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja menganggap bahwa orang-orang yang tidak mengenal atau tidak percaya Yesus itu tidak akan selamat. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja mempercayai bahwa orang di luar daripada iman Kristiani ya, yang tidak mengenal Yesus pun ya, di luar daripada gereja itu juga dapat memperoleh keselamatan ya. Nah, ini berbeda dengan yang di Protestan ya. Jadi dari pendeta-pendeta tadi sampaikan bahwa orang yang tidak mengenal Yesus ya, orang yang tidak mempercayai Yesus itu kalau mati pasti masuk neraka ya. Dia tidak bisa masuk surga, pintu surga tidak dibukakan baginya ya. Padahal kita semua umat manusia yang masih hidup ini belum melihat surga itu bentuknya seperti apa, neraka itu seperti apa ya. Tapi sudah seakan-akan paling tahu ya, paling mengerti. Seakan-akan sudah pernah melihat, sudah pernah ke sana ya. Nah guys, terkadang orang tidak bisa membedakan ya, mana Protestan, mana Katolik ya. Jadi semuanya Kristen ya sama aja gitu ya. Tapi ternyata berbeda guys ya. Kalau di Protestan itu tidak ada yang namanya hierarki kepemimpinan ya. Jadi karena tidak ada hierarki kepemimpinan, itu banyak sekali aliran-alirannya ya. Ada gereja Pentakosta, lalu kemudian ada gereja-gereja yang lainnya ya, dan masing-masing memiliki tata cara ibadahnya sendiri ya. Lalu kemudian ada konsep keimanan yang berbeda dengan aliran satu dengan yang lain. Ada beberapa penafsiran-penafsiran yang bisa disanggah saling berbeda juga ya. Nah, kalau di Katolik sejauh yang saya ketahui bahwa tidak semuanya itu harus seirama ya, semuanya harus sejalan ya. Karena di Katolik itu ada hierarki kepemimpinan. Dari pemimpin yang tertinggi yakni Paus yang berdomisili di Vatikan. Di bawah Paus itu ada kardinal, lalu kemudian ada uskup ya. Di bawah uskup itu ada pastor, romo ya, frater. Lalu kemudian ada di bawahnya lagi ada ya kaum biarawan-biarawati ya, para suster, bruder, diakon ya. Di bawahnya barulah kita umat biasa ini atau kaum awam ya. Jadi ada hierarki kepemimpinan dan tata cara ibadahnya itu tidak boleh berbeda ya. Satu aja ya, yakni ibadah ekaristi ya. Jadi satu aja guys ya. Gereja yang satu dan gereja yang lain kalau di Katolik itu tidak boleh berbeda. Semuanya sama seperti itu ya. Nyanyian-nyanyiannya ya, Bapa kaminya, Salam Marianya, aku percayanya, semuanya sama aja ya. Nah guys, kembali lagi ya, soal keyakinan bahwa di luar daripada gereja ini tidak ada keselamatan ya. Nah, ajaran seperti ini kalau dari iman saya pribadi saya sangat bertentangan sekali ya. Saya sangat tidak sepakat, saya sangat tidak setuju. Karena pemikiran saya begini, bagaimana dengan orang yang terlahir buta tuli ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan kesaksian ya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tumbuh lahir besar di lingkungan iman yang berbeda? Misalnya nih ya, dia lahir besar di negara Arab Saudi ya, di mana di situ mayoritasnya adalah Islam ya. Dan hari-harinya dia sampai akhir hayat ya, dia ada di komunitas Islamnya itu ya. Dan dia tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Kristen ya, tidak pernah mendengarkan tentang Yesus itu seperti apa ya. Tapi dalam hidupnya dia berbuat banyak kebaikan, dia menjadi berkat bagi sesama muslimnya ya. Nah, orang seperti ini apakah tidak ada keselamatan ya? Lalu yang berikutnya ya bukan hanya muslim guys, kita bisa analogikan atau kita bisa buat semacam apa ya, semacam contoh ya, dari orang yang lahir kecil besarnya di lingkungan Hindu Buddha ya. Nah, itu bagaimana?
Lalu kemudian nih ya, orang tiba-tiba dia terdampar di suatu pulau. Sepasang kekasih ini melahirkan anak ya. Lalu kemudian setelah anaknya itu umur 1 atau 2 tahun, orang tuanya ini meninggal, dan anaknya ini tiba-tiba dia bisa bertahan hidup ya, entah dibesarkan oleh beruang ataupun serigala, tiba-tiba bisa bertahan hidup di pulau itu. Dan anaknya ini tidak mengenal agama, tidak mengetahui Yesus itu seperti apa. Lalu kemudian mereka benar-benar hanya berdua di situ, di pulau itu, lalu kemudian mati ya. Nah pertanyaannya, orang seperti ini apakah ada keselamatan tidak ya? Masuk surga atau neraka? Kan mereka tidak ada yang mewartakan kepada mereka, tidak ada yang memberikan kesaksian kepada mereka. Nah ini bagaimana dengan orang yang seperti ini? Ya. Kalau dari iman saya meyakini bahwa orang seperti ini diselamatkan. Karena dari Katolik sudah memberikan memberikan pernyataan bahwa di luar daripada gereja itu ada keselamatan. Itu artinya siapapun yang tidak mengenal Yesus ya, itu bisa memperoleh keselamatan. Tinggal bagaimana proses hidupnya. Apakah selama hidup dia membawa berkat bagi orang lain atau membawa bencana bagi orang lain? Apakah dia mengasihi orang lain? Apakah dia peduli dengan orang yang kelaparan ya? Apakah dia peduli dengan orang yang menginginkan tidak punya tumpangan ya? Apakah dia peduli ketika melihat adanya ketidakadilan di situ ya? Lalu kemudian bagaimana perbuatan dia ya dengan sesama, dengan keluarganya, dengan lingkungannya ya? Kalau Anda berdoa pagi, siang, sore, dan malam, lanjut tengah malam sampai subuh, tetapi ya, hubungan Anda dengan orang tua tidak baik-baik, hubungan Anda dengan saudara-saudara juga tidak baik-baik. Lalu kemudian Anda kalau berdoa juga Anda menjelek-jelekan musuh Anda ya. Anda mendoakan supaya dia celaka, Anda mendoakan supaya dia mendapatkan musibah ya, bersumpah serapah untuk orang lain. Nah itu sama aja bohong guys ya. Jadi yang kita memperoleh keselamatan atau tidak ini itu misteri dari Tuhan ya. Dan bisa saja kalau Tuhan berkenan, orang yang kita anggap paling jahat pun ya, hidupnya mungkin banyak berbuat hal-hal yang tidak baik, bisa saja dia masuk surga ya. Itu pun kita tidak tahu guys ya, misteri dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan ya mau bagaimana. Paulus aja yang suka membunuh guys ya, Saulus yang suka membunuh, itu diangkat oleh Tuhan jadi murid Tuhan ya, jadi rasul, lalu kemudian diganti namanya menjadi Paulus. Nah, itu Tuhan memilih orang yang pembunuh, tapi dia tidak memilih orang yang baik ya, orang yang beradab ya. Dia tidak pilih seperti itu, tapi dia pilih orang yang membunuh untuk jadi muridnya, untuk jadi rasulnya, untuk bisa memberikan kesaksian ya. Jadi jangan menyamakan pola pikir kita dengan pola pikir atau cara pandang Tuhan. Bisa jadi Tuhan punya cara kerjanya sendiri, punya pemikirannya sendiri yang tidak terselami oleh pemahaman kita. Jadi janganlah jadi orang yang paling sok tahu tentang surga dan neraka ya. Karena saya tidak suka sekali ada orang-orang yang kalau ngomongnya itu soal surga dan neraka merasa paling tahu, merasa paling benar gitu ya. Padahal dia sendiri belum melihat surga dan neraka. Saya percaya ketika, mohon maaf nih ya, dia udah dimatiin, udah dipotong kepalanya, lalu kemudian dia hidup lagi, baru dia bercerita di depan mata saya nih ya, baru mungkin saya percaya. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, karena ini murni teori, pendapat, argumentasi dari saya pribadi, tidak mewakili pihak manapun. Sampai jumpa lagi.